Saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dimanapun Anda menyaksikan streaming misa masa Prapaskah yang keempat ini. Selamat sore, berkat Tuhan menyertai kita. Hampir semua orang tidak suka akan kegelapan, karena kegelapan adalah kelumpuhan dan penjara. Hari-hari ini kita semua merasa gelap dan merasa lumpuh. Kita semua tidak diperkenankan untuk pergi kemana-mana, untuk berkumpul dengan begitu banyak orang, baik di tempat-tempat ramai ataupun di tempat-tempat umum lainnya. Dan di situ kita merasa lumpuh, seakan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun kita lumpuh secara jarak, tetapi tegar dalam harapan dan kasih akan Allah. Anda tidak sedang dikarantina, tetapi sedang diajak untuk mendekati cahaya jiwa. Saya tahu hari-hari ini kita semakin punya banyak waktu untuk dekat satu sama lain di dalam keluarga, bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita kasihi. Di sana kita merenung bersama, di sana kita berdoa bersama, di dalam satu keluarga yang utuh. Hari-hari ini relasi di dalam keluarga semakin hangat, dan saya percaya ada kasih yang tumbuh di sana. Seperti Samuel dalam bacaan pertama, yang mengalami kasih Allah, akhirnya mampu melihat dengan hati anak-anak Isai. Saya juga percaya hari-hari ini dalam situasi yang kita alami hampir seluruh dunia, kita mampu melihat pengalaman ini sebagai bagian dari pengalaman iman kita. Dalam kegelapan situasi dunia hari-hari ini, Injil yang cukup panjang tadi mengajak kita untuk melihat Kristus sang terang itu. Kristus adalah pembawa terang yang sejati. Dia adalah cahaya kehidupan yang mampu menghalau kegelapan dunia menjadi terang. Dalam Injil dikisahkan, ia menyembuhkan orang yang buta sehingga dapat melihat cahaya. Kita percaya bahwa Kristus yang sama akan menyembuhkan dunia yang hari-hari ini sedang lumpuh dan diliputi kegelapan. Iman kita mengajak kita semua untuk percaya bahwa di dalam dan bersama Kristus, hari-hari ini akan segera berlalu dan kita sebagai komunio gereja bisa berkumpul kembali merayakan Ekaristi bersama-sama. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus, oleh karena itu saya ingin mengajak kita semua dimanapun Anda berada. Marilah kita dengan hati tenang untuk menyikapi situasi ini. Kita tidak boleh panik, tetapi dalam keheningan dan dalam kebersamaan di tengah-tengah keluarga, kita merefleksikan, mungkin Allah ingin berbicara sesuatu kepada kita melalui peristiwa ini. Oleh karena itu, kita bawa di dalam doa-doa kita, di dalam keluarga kita, semua orang yang terlibat dalam pelayanan kemanusiaan, terutama para medis yang dengan penuh kasih mereka mendedikasikan hidupnya untuk melayani semua orang yang mengalami korban langsung dari wabah corona ini. Kita baktikan doa-doa mereka kepada semua tenaga medis dimanapun berada. Semoga mereka tetap kuat dan akhirnya setia menjalankan tugas kemanusiaan ini dengan baik. Kita juga berdoa kepada Tuhan Sang Pembawa Terang itu. Semoga Ia mampu dengan kasih-Nya menyinari dunia yang hari-hari ini sedang diliputi kegelapan. Seperti orang buta yang dapat melihat cahaya,
dalam bacaan Injil kita juga percaya bahwa nantinya kita juga akan mengalami pengalaman yang menggembirakan ketika Allah sendiri bertindak atas peristiwa ini. Kita percaya di dalam iman bahwa Allah tak pernah meninggalkan kita dalam keadaan yang paling gelap sekalipun. Ia adalah cahaya dunia yang mampu menerangi dunia dengan kasih-Nya. Ia akan menyembuhkan dunia yang saat ini sedang lumpuh dalam kegelapan ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita bawa dalam doa-doa kita bersama keluarga atau dimanapun kita berada, supaya Allah dengan kasih-Nya mampu menyembuhkan dunia yang hari-hari ini sedang lumpuh karena wabah corona ini. Doa saya juga akan selalu menyertai Anda. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudari sekalian, marilah kita ikrarkan pembaptisan kita dengan mengucapkan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam Pontius Pilatus, yang salibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Melalui Kristus Putranya, Allah Bapa begitu mengasihi kita, maka marilah kita panjatkan doa kepadanya dengan penuh harapan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana memberkati para pemimpin gereja agar selalu ramah dan bijaksana seperti Kristus dalam menggembalakan umat yang tengah berziarah menuju kerajaan keselamatannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa Maha Baik memberikan terang sinar. Bagi para pejabat, sehingga mereka dengan giat mengusahakan segala sesuatu yang diperlukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang saat ini sedang sakit, terutama mereka yang mengalami sakit karena korban virus corona ini, semoga Allah Bapa Maha Belas Kasih membangkitkan rasa belas kasih kita terhadap mereka yang sakit, agar mereka itu jangan sampai dilalaikan ataupun disingkirkan, melainkan dirawat dengan penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa sumber cahaya sejati menerangi hati dan budi kita, agar semakin mengenal Dia dan Kristus Putranya, serta semakin menghayati martabat kita sebagai putra dan putri cahaya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami baktikan secara khusus Ekaristi ini untuk para medis dimanapun mereka berada, yang dengan penuh kasih setia merawat orang-orang korban virus corona ini. Semoga Engkau menguatkan mereka, meneguhkan iman mereka, dan semoga pelayanan mereka Kau berkati. Kau hindarkan pula
segala penyakit yang menimpa mereka, agar mereka mampu memberikan yang terbaik bagi semua korban corona ini dimanapun berada. Tuhan, semangatilah mereka. Marilah kita mohon. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini. Semoga Engkau selalu menjiwai kami untuk dengan gembira hati mempersembahkan hidup kami, pengendalian diri dan mati raga kami demi keselamatan jiwa kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Demikian pula berlaskar para malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan. Perkenankanlah kami pun menggabungkan suara untuk turut memuji-Mu dengan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkati dan datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya.
Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka setelah perjamuan Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus, dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami, agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapa Suci Fransiskus dan Bapa Uskup kami Aloysius. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu sampai kami sendiri, sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya yang kudus, bersama para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu sebagai manusia baru, yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas kepada saya. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cahaya abadi, kami bersyukur kepadamu atas cahaya hidup yang memancar dalam diri Yesus Kristus Putra. Semoga berkat kehadirannya dalam diri kami pun memancarkan terang-Mu bagi sesama, sehingga kami semua mampu melihat jalan Putra-Mu yang akan membawa kami sampai kepada kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, mari kita berdoa satu kali Salam Maria sebelum kita menerima berkat penutup untuk memohon perlindungan dan doa Bunda Maria bagi semua orang dimanapun berada yang saat ini sedang sakit, dan terutama kita baktikan untuk para medis yang melayani. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, persiapkanlah hatimu, saudara-saudaraku dimanapun berada, untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga kita sekalian, keluarga-keluarga kita, para tenaga medis yang melayani dimanapun berada, dan kita sekalian yang ada di tempat ini selalu dilindungi, dinaungi, dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita semua diutus. Amin.